Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di talk show Cafe Morning bersama tribunjabar.id. Alhamdulillah kami bisa menghadirkan tamu istimewa. Hari ini kita menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, yaitu Bapak Insinyur Haji Arif Prasetya SMM. Apa kabar Pak Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan juga dengan Ibu ya Bu ya. Baik Tribuners, kali ini kita akan membahas soal kemudahan warga Kota Bandung dalam membayar PBB ya, dan saat ini telah dikembangkan inovasi dan teknologi baru bahwa warga Kota Bandung saat ini tidak hanya bisa wabarakatuh apakah dengan perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi juga bisa menggunakan Kang Pisman Mobile ya. Jadi topiknya adalah cara mudah bayar PBB lewat Kang Pisman Mobile. Tribuners, saya informasikan bahwa Kang Pisman ini adalah akronim dari pisahkan ya. Kang Pisman ini sudah dikembangkan oleh Wali Kota Bandung Kang Odet atau Kang Odet atau Kang Daniel ya, Kang Odet dan Kang Yana. Dan ini sudah berkembang pesat karena di sejumlah daerah di Kecamatan Kota Bandung sudah ada bank-bank sampah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan alhamdulillah sampai saat ini juga terus berkembang nasabahnya sehingga PPBDB pun BPPD Kota Bandung menggandeng program Kang Pisman ini yang nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Bandung untuk membayar PBB. Ke Pak Insinyur Arif Prasetya, mohon dijelaskan ya bagaimana awal dari BPPD Kota Bandung ini bisa menggandeng program Kang Pisman ini sehingga memudahkan warga Kota Bandung untuk membayar PBB ini. Ya, terima kasih. Pertama, pada saat kita masuk pandemi ini, tentunya kan masyarakat di Kota Bandung ini merasa kesulitan untuk mencari cash money untuk membayar kewajiban pajak inflasinya itu. Sehingga kita memberikan beberapa, pertama relaksasi dulu. Relaksasi itu ada 7 relaksasi dari penghapusan PBB di 100 tagihan 107 sampai dengan penghapusan denda PBB dari 2018 sampai 1993. Ya. Nah, ada 2 program lagi yang kita pada saat itu kita pikirkan supaya masyarakat lebih mudah, gimana ya caranya. Nah, ini kita berpikir di rumah tangga ini kan banyak sampah. Betul. Kan pemerintah kota juga sedang melakukan giat-giatnya Kang Pisman, pisahkan, manfaatkan, dan bisa diolah kembali ya sampah. Nah, kita berpikir bagaimana caranya sampah ini bisa dimanfaatkan dan menjadi nilai ekonomi untuk membayar kewajiban masyarakat dalam PBB gitu. Nah, kita menggandeng dengan bank sampah mandiri. Ini kita gandeng, coba kira-kira bisa nggak bantu kita, masyarakat ini kita bantu dengan sampah bisa bayar PBB. Nah, ini keluarlah akhirnya program bayar PBB pakai sampah. Itu yang kemarin baru di launching tuh di Kecamatan Mandala Jati. Gitu. Jadi tadinya kita itu
dari jauh hari sebelumnya memang dari relaksasi ingin memberikan keringanan dan kemudahan pada masyarakat supaya masyarakat itu bisa tidak terlalu berat membayar pajak dan mudah membayar pajak. Nah, itu intinya. Gitu. Ya. Betul sekali Pak. Program ini sangat menarik sekali ya. Jadi BPPD Kota Bandung ini tidak hanya sekadar mengajak masyarakat untuk tertib begitu untuk membayar PBB, tapi juga ikut membantu program pemerintah tentang penanganan persoalan sampah begitu ya Pak ya? Nah, intinya itu juga. Jadi tidak saja wajibnya itu menyelesaikan PBB pajak, membantu menyelesaikan, tapi juga ada permasalahan tambahan yang bisa kita selesaikan. Sampah di rumah tangga ini bisa kita kurangi karena mereka kan mengkonversi sampahnya menjadi tabungan untuk membayar PBB. Iya. Nah, kalau Bapak melihat soal perkembangan Kang Pisman di Kota Bandung ini sudah sejauh apa Pak? Sehingga berani mengembangkan inovasi teknologi mungkin tidak akan murah ya Pak ya? Tidak murah begitu untuk investasinya. Ya, gini. Kalau kami tentunya tidak melakukan investasi, tapi melakukan himbauan dan sosialisasi pada masyarakat. Yang mempunyai investasi itu di bank sampah mandiri. Betul. Mereka cuma membuat aplikasi saja. Satu itu. Dan sebetulnya kenapa kami melihat di potensi sampah ini? Karena di setiap kecamatan dan kelurahan itu ada aktivitas bank sampah. Nah, ini sebetulnya potensi yang sangat baik. Meskipun tentunya masyarakat ada beberapa pilihan ya. Bisa untuk PBB, bisa untuk bayar PKB, bisa untuk jajan, mungkin bisa juga kebutuhan rumah tangga bisa. Tapi karena kami misinya ini dari BPPD adalah pajak, kami tetap dimintakan sampahnya itu untuk membayar PBB. Gitu. Iya betul Pak. Ini adalah program yang tentu saja sudah dirancang ya Pak ya, sudah disiapkan oleh BPPD Kota Bandung, dan mungkin bapak-bapak dan termasuk bapak ya sudah melakukan survei ke lapangan begitu Pak soal potensi nasabah dan kedepannya akan sejauh apa, akan seperti apa gitu Pak di Kota Bandung. Dan kalau informasi terakhir yang kami dapatkan kan bank sampah ini sudah ada di setidaknya sudah ada di 6 titik ya Pak ya di kecamatan di Kota Bandung, dan itu bisa membantu warga masyarakat di semua kelurahan di Kota Bandung. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ini sebetulnya bank sampah ini sudah ada di kecamatan ini. Yang 6 titik ini adalah 6 titik aktif. Iya betul. Terintegrasi dengan sistemnya si bank sampah mandiri namanya. Ya. Jadi ini akan lebih memudahkan masyarakat mengkonversi sampahnya jadi tabungan dengan nilai nominal uang. Nah ini yang kita lakukan. Dan saya melihat potensi ini adalah potensi yang ke depan sangat baik, karena masyarakat sekarang gini. Harus membuang sampah kan membayar kalau di kota. Iya. Ya kan? Betul. Membayar. Saya juga membayar. Tapi kan ini kita balik sekarang. Kita buang sampah menjadikan uang yang dikonversikan untuk membayar PBB. Itu potensinya. Sehingga saya insya Allah kita sedikit mungkin ini bisa mengajak masyarakat bisa ikut dalam program. Walaupun banyak orang yang mentertawakan kami ya, sampah kok bayar PBB ini berapa kan mahal katanya, tak apa buat saya. Yang penting masyarakat ini meskipun tidak bisa lunas semua, tapi bisa dibantu oleh sampah. Nanti pada jatuh tempo apabila masih kekurangan kan bisa ditambahkan tidak terlalu berat, kayak gitu kan. Iya betul. Itu yang kita kejar itu. Ya, jadi keringanan dan kemudahan. Baik warga Kota Bandung, Tribuners,
setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Arief Prasetya ya, bahwa dengan menjadi nasabah bank sampah Anda akan mendapatkan banyak keuntungan, tidak hanya rumah atau lingkungan rumah menjadi bersih, tetapi ada nilai ekonominya ya, begitu ya Pak ya? Ya, Ada nilai ekonominya, apalagi di tengah wabah virus corona seperti ini kan. Ini sangat membantu keluarga begitu, yang tadinya mungkin ada alokasi untuk bayar PBB. Nah, setelah rajin menjadi nasabah bank sampah, kemudian menabung sampah, aktif terlibat di kegiatannya, nah yang tadi alokasi anggaran untuk bayar PBB bisa digantikan melalui penjualan sampah, begitu ya Pak ya? ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi warga Kota Bandung segeralah menjadi nasabah bank sampah. Nah, Pak Arief, ini warga masyarakat mungkin perlu tahu ya Pak ya, prosedur bagaimana caranya dia bisa menjadi nasabah bank sampah, sehingga kemudian dia juga bisa mendapatkan manfaat, bisa membayar PBB melalui menabung sampah ini. Ya, pertama tentunya warga masyarakat Kota Bandung harus mendaftar dulu di namanya Bank Sampah Mandiri. Itu sudah ada di tiap kelurahan dan kecamatan. Ya. Kalau yang RW atau RT-nya lebih aktif, itu biasanya mereka juga menawarkan untuk mendaftarkan bank sampah mandiri ini. Intinya itu. Ya. Kalau sudah terdaftar, tentunya nanti tercatat di bank sampah mandiri. Itu akan dapat kartu dan buku. Kartu dan buku, kayak kita tabungan lah gitu. Seperti ya. Kita menabung ya? Ya. Seperti kita menabung pada umumnya. Ya, pada umumnya. Kayak kartu ATM kayak gitulah, mana tidak bisa digunakan ATM. Nah, lalu setelah kita mendapatkan itu, nah itu kita sudah bisa melakukan stor sampah. Stor sampah itu nanti ditimbang, jadi dihitung dan jadi konversi uang. Plastik berapa, kaca berapa, lalu dus berapa, kertas berapa, itu ada di rumah. Hingga nanti masuklah ke buku tabungan bank sampah itu tadi. Nah, ini tertera di kartu yang tadi disampaikan. Nah, apakah harus di satu kelurahan? Tidak. Umpamanya saya di ruangan saya banyak kertas nih, berantakan. Saya ingin untuk konversi bank sampah. Kecamatan mana atau kelurahan mana yang dekat dengan kantor saya? Saya kelurahan ini dekat dengan kelurahan Merdeka di sini. Merdeka di sini. Saya datang ke kelurahan Merdeka. Sampah saya sampaikan ke bank sampah mandiri yang ada di kelurahan Merdeka. Ini ditimbanglah dan ditimbang konversinya nanti keluar berapa. Nah, itu akan tertera di kartu. Nanti di kartu dimanapun sudah terlihat jumlah saya. Oh, jumlah tadi saya 100.000 saya timbang kertas itu. Nanti dimanapun saya cek lagi itu ada. Jadi itunya. Nah, nilainya itu terakumulasi karena mungkin sehari, seminggu, sebulan terus kita lakukan rajin membuang sampah ke bank sampah mandiri ini, sehingga terakumulasi kan nilai saldo. Nah, nilai saldo ini apabila nanti tanggal 31 Oktober itu sudah mencukupi, dia akan langsung secara otomatis auto debit dengan tagihan PBB. Tapi apabila masih kurang, semuanya tagihan saya 200.000 di buku saldo bank sampah saya baru 120.000, berarti saya masih ada kekurangan 80.000. Nanti dari pihak bank sampah menyampaikan SMS bahwa saldo saya masih kurang, sehingga saya harus mengisi 80.000 rupiah ini. Gitu. Tinggal membayarkan sisanya saja ya Pak ya? Ya. Iya. Jadi semudah itu ya, warga masyarakat bisa menjadi nasabah bank sampah. Jadi sebenarnya sekarang ini tinggal niat ya Pak ya, dan kemauan. Ya. Betul. Lalu kan begini,
Kenapa sih kita mengejar program ini? Satu adalah meringankan beban. Tadi yang misi kita adalah memberikan kemudahan dan keringanan ya, relaksasi kita tahu. Memberikan keringanan dan kemudahan. Satu adalah memberikan keringanan untuk masyarakat. Tadi kayak saya, tagihan PBB-nya 200.000. Saya udah dari sampah 120, berarti kan saya tinggal 80.000 lagi. Kan memberikan keringanan, memberikan bantuan. Yang kedua adalah memberikan kemudahan. Kenapa? Mereka tidak usah lagi ke BJB, ke Tokopedia, ke kantor pos, tidak usah. Yang ngurusin nanti adalah si Bank Sampah Mandiri. Sehingga kita sudah tinggal terima tanda lunas PBB saja. Dan apabila mungkin, kan banyak masyarakat yang bertemu dengan saya di sini, kasusnya, Pak saya udah bayar semua, ini lunas. Aman, bener nggak saya lunas? Silakan. Cek. Menuju ke kantor UPT kami yang dekat dengan nanti dicek, diperiksa, memang benar lunas, dicap bahwa ini sudah lunas PBB 2020. Iya, warga Kota Bandung, semudah itu Anda bisa menjadi anggota bank sampah yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Bandung sampai ke tingkat kelurahan, dan manfaatnya sangat besar sekali. Diantaranya adalah bisa dimanfaatkan untuk membayar PBB begitu. Nah ini Pak Arif ya, mungkin untuk pendampingan dan sebagainya bukan wilayah dari BPBD ya Pak ya, tapi mungkin saya ingin tahu gitu ya, sejauh ini karena ini programnya adalah melibatkan warga masyarakat, apakah dari BPPD juga melakukan monitoring atau pendampingan sampai ke tingkat kelurahan, ikut mensosialisasikan atau membantu masyarakat bagaimana pengelolaan sampah yang baik, apakah sampai sejauh itu Pak? Ya, untuk teknis sampahnya tentunya bukan kewenangan kami, tapi kami BPPD, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini melakukan pendampingan dari permasalahan perpajakannya ya. Jadi nanti kita sudah mulai juga mendampingi masyarakat yang memang berminat dengan membayar cicilan PBB ini dengan sampah ini sudah tidak ada, gitu ya. Jadi masalah-masalah pajak kan pastinya tentunya ada pertanyaan-pertanyaan. Saya seorang pensiunan ASN, ada pengurangan, nah itu kan nanti kita jawab. Betul Pak. Saya tagihan SPP PBB-nya 100.000, apakah harus bayar? Nanti kita bantu, kan nggak usah. Nah, terus saya seorang veteran pejuang kemerdekaan, apakah harus bayar? Untuk kita bantu, free. Nah itu kita bantu dari segi perpajakannya. Tapi dari segi teknis lingkungan kita bukan dinas yang lain ya Pak ya? Dinas yang lain. Itu dari DLHK. Oke, baik. Ini berarti kalau dengan BPPD adalah soal perpajakannya ya Pak ya. Nah ini soal angka berarti Pak ya, terkait dengan angka ya Pak ya. Ini dari 2 juta lebih ya Pak ya, warga Kota Bandung ya Pak ya? 2.400.000. 2.500.000, iya. Kalau tiap hari 3 juta. Iya, 3.000. Iya. Nah, ini dari sekian banyak warga Kota Bandung, mungkin Bapak juga sudah menghitung Pak ya, berapa banyak warga yang berpotensi membayar PBB melalui program Kang Pisman ini Pak? Ya, kami belum menghitung karena kami harus menghitung jumlah rumah yang ada di Kota Bandung ya. Karena kan baru di launching kemarin di Kecamatan Mandala Jati. Tapi potensi dari Kecamatan Mandala Jati kemarin itu sudah tercatat 400. Wow, banyak. Yang ikut dengan Bank Sampah Mandiri untuk PBB gitu. Nah, nanti tentunya setelah launching akan bergerak ke kecamatan yang lainnya tadi. Yang belum ini melakukan
bayar Ya. sama dengan PBB. Ya. Nah ini di situ aja sudah bakal. Saya yakin kalau nanti ke depan ke kecamatan-kecamatan yang lain juga mungkin ini akan lebih bertambah untuk jadi nasabah. Iya, baik Pak. Pak Arief mungkin juga bisa menginformasikan terkait target ya Pak ya dari PBB untuk Kota Bandung Pak. Dan sejauh ini sampai ini sudah hampir memasuki bulan-bulan terakhir ya Pak ya untuk pembayaran PBB ya Pak ya. Nah itu sudah masuk mungkin berapa persen, dan warga punya kewajiban untuk ikut mensukseskan dari usaha pemerintah Kota Bandung untuk PAD-nya dari sektor perpajakan begitu. Ya, kami di BPPD diberi amanah dari 9 mata pajak ini ada PBB salah satunya. Yeah. PBB adalah PBB adalah suatu hal yang merupakan wajib yang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat yang mempunyai rumah dan yang mempunyai bumi dan bangunan. Betul. Ini harus bayar PBB. Dan saat ini dari target 500 miliar tahun 2020 500 miliar. Ya. 500 miliar saat ini baru tercapai di 163,882 atau 32,78%. Itu yang berarti PR. Ya. Sedangkan jatuh tempo itu di bulan Oktober 31 Oktober. Ya. Kami undurkan biasanya di September, tapi karena masa pandemi ini kami mundur di 31 Oktober. Gitu. Sehingga masyarakat lebih leluasa lagi dan juga kita juga lebih bisa menyampaikan informasi-informasi keringanan dan kemudahan bagi masyarakat. Ya. Luar biasa sekali Pak, pemerintah Kota Bandung ini sangat mengerti begitu dengan kondisi warga masyarakat di tengah pandemi seperti ini, sudah memfasilitasi adanya Kang Pisman Mobile, warga bisa membayar PBB dengan melalui sampah begitu, membayar PBB dengan sampah, kemudian juga memberikan relaksasi apa ya, soal durasi waktu yang diperpanjang sampai 31 Oktober. Nah, ini kan kalau dari informasi yang Pak Arief sampaikan baru 32 sekian persen ya Pak ya. Nah, kalau ini mungkin membaca dari pendapatan di tahun sebelumnya ya Pak ya. Ya. Seberapa besar Pak ketercapaiannya gitu? Mungkin bisa jadi ada beberapa atau berapa persen yang masih menunggak atau dia membayar tapi di waktu yang terlambat begitu. Ya, pada tahun 2019 memasuki akhir itu kami ditarget 600 miliar pada 2019 itu kita bisa mencapai 88% atau sekitar 580 miliar lah kira-kira ya. 558 miliar pada saat 2019, dan mungkin kami masih menunggu, tapi kami optimis di tahun 2020 ini kami melihat trennya setiap hari kami mencatat antara 2 sampai 3 miliar yang per hari yang disetorkan oleh masyarakat. Kami optimis gitu ya. Optimis itu ya bisa mencapai di mendekati tahun 2019 kemarin. Ya. Kenapa? Di tahun 2020 ini kan kita sedang saatnya pandemi. Orang sedang kesulitan masalah ekonomi. Nah ini yang kita makanya menggulirkan beberapa program supaya juga kita juga harus tetap pemerintah ini berjalan dengan kegiatan-kegiatannya dan masyarakat juga tidak merasa terberatkan. Ya, baik Pak. Artinya kita juga meyakini bahwa warga Kota Bandung adalah warga yang baik ya Pak ya? Warga yang baik. Di tahun 2019 saja
pencapaiannya 80% lebih. Dan alhamdulillah seperti informasi yang Pak Arief sampaikan, sekarang ini ada 2 sampai 3 miliar yang masuk ke PPPD ya, dan mudah-mudahan sampai dengan tanggal 31 Oktober ya Pak ya. Ini bisa ya mendekati 90% atau syukur-syukur 100% ya Pak ya. 100%. Alhamdulillah. Kalau optimis saya mendekati 100%. Tapi kan pastinya ada hal yang itu kan. Betul Kan Pak. kita ada pembebasan tagihan SPP TPPB 100.000 rupiah, itu kita bebaskan untuk masa pandemi ini. Lalu ada pengurangan pensiunan ASN, TNI Polri dan BUMN. Rumah heritage juga itu ada potongan 75%. Kalau pensiunan tadi 25%. Lalu veteran apabila mengajukan permohonan ini akan dibebaskan juga oleh kita. Lalu ada juga sunset policy, kita penghapusan denda tadi dari tahun 1993 sampai dengan 2018. Nah, itu khusus untuk PBB. Dan juga ada lagi pembayaran PBB ini dimundurkan sampai 9 Oktober. Iya. Nah, ini Pak, untuk warga Kota Bandung yang mungkin gitu ya Pak ya, karena sesuatu hal kemudian dia sampai tertunda begitu membayar PBB-nya. Nah, ini perlakuannya seperti apa Pak? Kalau sanksi mungkin ada ya Pak ya? Kalau sanksi pasti ada Pak. Yang tahun 2019 sampai 2020 pasti kena sanksi. Atau namanya denda. Denda ya maksudnya. Ya. Nah, makanya kami memberikan program-program yang sekiranya bisa mengingat. Kita juga ada satu program lagi namanya TPBB, tabungan PBB. Jadi bisa mengangsur dari awal gitu. Nanti pada saat saldo cukup auto debit. Jadi nggak ada lupa. Wah. Sudah banyak sekali kemudahan ya Pak ya? Iya, gitu loh. Jadi masyarakat ini kita berikan pilihan mana yang mau dia pakai. Mau bayar sampah monggo, mau bikin tabungan PBB boleh, gitu ya. Silakan, gitu. Nah ini yang sudah kita lakukan. Supaya apa? Supaya mereka juga satu yang lupa ini beres, tidak terhindar dari lupa. Jadi apabila lupa membayarkan karena denda, gitu kan. Nah, kalau tadi bisa mengambil 2 ini, salah satu ini dengan program ini, bisa terhindar dari terlewat. Baik, Pak Arief mungkin bisa dijelaskan lagi Pak ke masyarakat atau ke warga Kota Bandung soal program-program kemudahan dari BPPD Kota Bandung ini soal pembayaran PBB ini. Tadi diantaranya sudah kita bahas ya Pak ya, soal kemudahan melalui Kang Pisman. Terus yang kedua adalah tabungan PBB. Tadi juga ada kemudahan kelonggaran waktu pembayaran. Nah, mungkin yang program-program lainnya Pak, mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat. Tagihan PBB 2020, tagihan PBB 2020 itu akan sama tagihannya dengan 2019. Kenapa? Karena kita menerapkan stimulus 100%. Kebijakan pengurangan 100%. Meskipun pada saat tahun 2020 karena kita 2017 itu melakukan penyesuaian NJOP, sehingga kita berikan stimulus atau kebijakan pengurangan yang dikenakan 100%, sehingga tagihan 2020 itu akan sama dengan tagihan 2019. Ya, tapi masyarakat pasti banyak yang menanyakan pada saya, Pun, ini gede nih tagihannya, ternyata itu NJOP-nya, saya bilang. Tapi tagihan terhutang, kalau lihat yang hasil jumlah terakhir, itu akan sama dengan 2019. Tidak ada kenaikan. Karena ini pada saat kita pandemi COVID-19. Kedua, itu tadi penghapusan denda piutang PBB sampai dengan 2018. Kalau saya masih nunggak di 2017-18, saya bayar saat ini 2 tahun itu dendanya kita akan kerjakan.
Ya. Pokoknya aja kita tunggu. Lalu yang berikut ketetapan 100.000 bagi rumah tangga loh Pak ya. Rumah tangga. Ini ada tempat usaha kita tidak. Tempat usaha tetap kita lakukan penagihan. Contoh, kios, tenan di mana di pasar-pasar itu tetap kita. Tapi kalau rumah tangga yang 100.000 tagihan PPPT, PPB-nya kita bebaskan. Dibebaskan ya. Bebaskan. Kalau dapat itu yang merah-merah dari kami, itu namanya tagihan SPPT, PBB terutang, silahkan bawa ke kami untuk dicap lunas. Kalau biasanya kan, tapi udah aman sebetulnya, udah aman. Tapi kalau masih belum yakin, bawa aja ke sini biar dicap lunas. Yeah. Atau ke UPT terdekat dengan rumah, gitu. Lalu veteran berjuang kemerdekaan tadi kita bebaskan juga, tapi apabila dia mengajukan. Kenapa kita harus mengajukan? Ya mohon maaf, ini kan khusus untuk yang bersangkutan, tidak bisa digunakan oleh keturunannya. Kalau oleh pasangannya, istrinya atau suaminya boleh, tapi untuk anaknya dan lain-lain tidak bisa. Sehingga harus diajukan. Lalu bayar PBB tadi dengan sampah itu yang kita sudah launching kemarin, lalu bayar PBB dengan PBB bisa dicicil. Lalu pengunduran jatuh tempo tadi. Jadi ada 7 relaksasi yang sudah kita gulirkan untuk masyarakat Kota Bandung. Ya baik Pak Arief dan teman-teman di BPPD Kota Bandung atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ya Pak ya, sudah memberikan banyak sekali kemudahan bagi warga Kota Bandung untuk bisa membayar PBB ya. Sekali lagi kita ingatkan ke warga Kota Bandung bahwa pembayaran PBB diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober 2020. Jadi warga masyarakat yang belum membayar PBB masih ada banyak kesempatan. Jangan sampai menunggu kena penalti ya Pak ya? Ya. Sanksi administratif. Ini biasanya Pak kalau kena penalti hitungannya seperti apa Pak? Ini biar warga masyarakat juga paham gitu. Ya, kalau saya tadi yang saya sampaikan tagihan SPPT PBB saya 200.000. Ya. Kalau saya ingkar dari 31 saya bayar baru tanggal 1 Oktober November itu saya kena 2% dari 200.000. Ya. Sayang kan uangnya bisa dipakai yang lain meskipun kecil lah kata orang. Ya. Tapi sayang, makanya kami himbau bayar PBB tepat waktu dan tepat jumlah. Iya, betul. Baik, kepada warga Kota Bandung dan Tribuners, pemirsa talkshow tribunjabar.id, sebagaimana topik yang kita bahas pada talkshow hari ini adalah cara mudah bayar PBB lewat Kang Pisman. Jadi Tribuners sekarang bisa mempelajari aplikasi Kang Pisman Mobile-nya ya, dan segeralah untuk bisa bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Kang Pisman, begitu ya Pak ya? Sehingga bisa membayar PBB dengan sampah begitu. Mungkin Bapak ada hal lain yang perlu ditekankan kepada warga Kota Bandung terkait PBB ini Pak di kesempatan terakhir ini? Ya, pertama mungkin kami menghimbau bahwa pajak ini adalah kewajiban semua warga negara ya. Ya. Semua warga negara termasuk warga Kota Bandung, sehingga bayarlah pajak tepat waktu dan tepat jumlah, dan kan pajak ini digunakan lagi untuk operasional kota dan pembangunan kota yang sudah kita rasakan. Meskipun pada saat pandemi ini kita memberikan beberapa keringanan dan kemudahan. Nah ini tapi tetap
ya saya himbau warga masyarakat untuk membayar pajaknya tepat waktu dan tepat waktu. Dan tentunya teks kami terakhir adalah bayar pajak banyak. Baik, terima kasih Pak Insinyur Haji Arief Prasetya SMM, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dan teman-teman di sana. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk warga Kota Bandung atau Tribuners, pembaca tribunjabar.id, dan kami juga sama seperti yang Bapak sampaikan, mengajak begitu, mengimbau kepada warga masyarakat untuk taat membayar PBB. Sebagaimana catatannya tadi telah disampaikan, ada banyak kemudahan, diantaranya adalah melalui bank sampah atau Kang Pisman Mobile, kemudian juga ada kelonggaran waktu pembayaran sampai tanggal 31 Oktober 2020. Jadi masih banyak sekali kesempatan untuk bisa membayar PBB. Jangan sampai Anda membayar kemudian terkena penalti begitu ya, atau denda. Terima kasih Pak Insinyur Haji Arief Prasetya dan teman-teman di BPPD sudah menjadi tamu istimewa di talk show Coffee Morning bersama tribunjabar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.